Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar bersama Miss Indri. Kalian tentu pernah membaca fabel kan? Selain dari segi struktur, fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik loh, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau hayalan. Pada semester lalu, kamu sudah belajar cerita fantasi. Fabel dan cerita fantasi sama-sama teks narasi. Namun, sebelum belajar teks kebahasaan tentang fabel, kalian perlu memahami pengertian dan ciri-ciri fabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui ciri-ciri fabel atau legenda daerah setempat yang pernah dibaca atau didengar, dan siswa dapat menelaah kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang pernah dibaca atau didengar. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar, dan kompetensi dasar 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Perhatikan penjelasannya sampai habis ya, karena di akhir video ini ada misi yang harus kalian selesaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Apa itu fabel? Fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya, ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Nah, sebagai contohnya adalah cerita-cerita fabel pada gambar berikut ini. Kalian pasti ingat cerita dan tokoh ini bukan? Yuk kita kenali ciri-ciri umum fabel. Ciri umum fabel yang pertama adalah fabel mengambil tokoh para binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. 5. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri yang keenam adalah ciri bahasa yang digunakan, meliputi kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Jenis fabel dibedakan menjadi 2, ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, dan ditinjau dari kemunculan pesannya. Ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, fabel dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang dan latar cerita seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura berwatak lamban, singa buas dan ganas, dan menggunakan latar di hutan. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang menggunakan watak asli tokoh pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Misalnya di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Ditinjau dari kemunculan pesannya, fabel dibedakan menjadi 2. Yang pertama, fabel dengan koda, yang berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita, dan yang kedua, fabel tanpa koda, yaitu tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir ceritanya. Setelah kalian paham tentang pengertian dan ciri-ciri fabel, saatnya kita belajar tentang kebahasaan teks fabel.
Fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau hayalan. Kebahasaan teks fabel yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup 1. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan kedua. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh cara penulisan kalimat langsung. Kebahasaan teks fabel yang kedua adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup tidak menggunakan tanda petik, intonasi membacanya datar, dan terdapat perubahan kata ganti orang. Perhatikan contoh berikut ini. Berikut adalah contoh penulisan kalimat langsung yang diubah menjadi kalimat tidak langsung menggunakan kata ganti orang. Kebahasaan teks fabel yang ketiga adalah menggunakan kata seru. Dalam penulisan kata seru, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, dan kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Perhatikan contoh berikut ini. Kebahasaan teks fabel yang keempat, menggunakan kata sandang si dan sang. Kaidah penulisan kata sandang si dan sang yaitu si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya, dan kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Contohnya, bagaimana caranya agar si kancil rajin belajar? Tanya ibu. Contoh yang kedua, mereka, si kecil dan si kancil adalah penjaga hutan. Nah, kata kecil pada kalimat 1 ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Namun, pada kalimat kedua, kecil ditulis dengan huruf K kapital karena dimaksud sebagai panggilan atau nama julukan. Pada fabel, nama binatang biasanya digunakan sebagai nama tokoh, sehingga ditulis dengan huruf besar. Kebahasaan teks fabel yang terakhir adalah penggunaan kata depan. Kata depan di, ke, dari diikuti kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, semut tinggal di lubang bawah pohon yang rindang itu. Nah, penulisan kata di lubang, penulisan kata depan di dipisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan kebahasaan pada fabel. Untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi ini, bacalah contoh teks fabel berikut ini. Kemudian, datalah unsur kebahasaan teks fabel tersebut. Jika ada penjelasan yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Dadah!